kembali lagi di channel aku, Inggit English Class. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Pastinya kalian familiar ya dengan tense ini karena seringkali kita gunakan untuk berbicara dalam bahasa Inggris di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi karena itu, yuk kita cari tahu terlebih dahulu pengertian simple present tense. Oke, jadi mari kita mulai dari pengertiannya. Simple present tense adalah salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk mengungkapkan dan mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam lingkup waktu sekarang atau dilakukan hari ini. Dan biasanya digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan sehari-hari. Kata keterangan waktu yang sering kali dipakai adalah always, usually, regularly, often, today, and every. Tapi kak, kapan sih kita bisa menggunakan simple present tense? Nah, simple present tense ini bisa kita gunakan untuk 5 situasi utama. Yang pertama, digunakan untuk menunjukkan kebiasaan atau rutinitas, habits or routines. Contohnya, she drinks milk every morning. Artinya, dia perempuan meminum susu setiap pagi. Hal ini menunjukkan kegiatan tersebut terjadi secara teratur. Yang kedua, digunakan untuk menunjukkan kebenaran umum atau general truths. Contohnya, cats have 4 legs. Yang ketiga, digunakan untuk menunjukkan kondisi tetap atau situasi permanen atau permanent situation. Di sini digunakan untuk menunjukkan pekerjaan, sifat, karakter, atau situasi yang tidak berubah. Contohnya, she works as a teacher. Artinya, dia perempuan bekerja sebagai seorang guru. Yang keempat, digunakan untuk menunjukkan jadwal tetap atau event terencana, timetables and fixed schedule. Biasanya digunakan untuk transportasi umum, sekolah, ataupun acara resmi. Contohnya, school starts at 7 a.m. Artinya, sekolah mulai pada pukul 7 pagi. Yang kelima, digunakan untuk menunjukkan instruksi, petunjuk, atau langkah-langkah, instruction. Biasanya dipakai untuk resep, prosedur, ataupun ujian. Contohnya, first you mix the flour. Artinya, pertama, kamu campurkan tepung. Mari kita lanjut ke kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Di kalimat verbal ini terdapat 2 subjek. Yang pertama, subjek I, they, we, you. Di kalimat verbal ini terdapat 3 bentuk kalimat, yaitu positif, negatif, dan kalimat tanya. Masing-masing bentuk kalimat ini terdapat rumusnya tersendiri. Kita mulai dari kalimat positif. Kalimat positif menggunakan rumus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, I speak English. I sebagai subjek, speak sebagai verb 1, dan English sebagai objek. Artinya, saya berbicara bahasa Inggris. Lanjut ke kalimat negatif. Menggunakan formula subject plus do plus not plus verb 1 plus object. Contohnya, I do not speak English. Atau seringkali kita singkat menjadi I don't speak English. I sebagai subjek
yang ada, speak sebagai verb 1, dan English sebagai objek, yang artinya saya tidak berbicara bahasa Inggris. Lanjut ke kalimat tanya. Kalimat tanya ini menggunakan rumus do plus subject plus verb 1 plus object. Di rumus yang ada, I sebagai subjek, speak sebagai verb 1, dan English sebagai objek. Tidak perlu susah karena di kalimat tanya ini cukup mengikuti kalimat positif. Yang berbeda hanya menambahkan do di awal kalimat. Oke, sekarang kita lanjut ke subjek she, he, it. Di subjek she, he, it ini terdapat sedikit perubahan pada rumusnya, yang tentunya berbeda dengan subjek I, you, they, we. Sekarang kita bahas ke bentuk kalimatnya. Untuk kalimat subjek she, he, it yang positif, kita akan menggunakan rumus subject plus verb 1 dengan penambahan s or es plus object. Contohnya, she writes a letter. She sebagai subjek, writes sebagai verb 1 dengan penambahan s or es, dan a letter sebagai objek. Untuk perubahan kata pada verb 1, kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat negatif. Kalimat ini menggunakan rumus subject plus does plus not plus verb 1 plus object. Jika kalimatnya negatif, maka kata kerjanya atau verbnya tidak berubah. Contohnya, she does not write a letter. Atau singkatnya, she doesn't write a letter. Artinya, dia tidak menulis sebuah surat. Dan juga untuk kalimat tanya menggunakan rumus does plus subject plus verb 1 plus object. Untuk contoh kalimatnya, does she write a letter? Kita memahami tentang kalimat verbal untuk subjek she, he, it, maka di sana ada sedikit penambahan untuk kata kerjanya, yaitu s dan es. Di sini terdapat 3 aturan penambahan. Yang pertama, secara umum semua kata kerja cukup ditambah s. Contohnya, speaks, plays, reads, brings, buys, helps. Dan untuk aturan kedua, khusus kata kerja yang berakhiran sh, ch, ss, o, x, maka akan ditambahkan dengan es. Contohnya, wash menjadi washes, teach menjadi teaches, kiss menjadi kisses, go menjadi goes, and fix menjadi fixes. Dan untuk aturan ketiga, khusus kata kerja yang berakhiran y dan didahului huruf konsonan, maka kata huruf y ini akan diubah menjadi i dan ditambah dengan es. Contohnya, try menjadi tries, study menjadi studies, fry menjadi fries, dan fly menjadi flies. Sekarang kita lanjut ke kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan kata to be. To be di sini ada 3 jenis, yaitu am untuk I, is untuk subjek she, he, it, dan are untuk subjek you, they, we. Jadi berbeda ya setiap subjek. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk kalimat positif dari kalimat nominal ini. Kalimat positifnya menggunakan subject plus to be plus object. Contohnya, I am happy, she is happy, we are happy. Di sini terlihat jelas ya bahwa ada beberapa subjek yang berbeda to be-nya.
kita lanjut ke kalimat negatif. Di sini kita akan menggunakan rumus subject plus to be plus not plus object. Contohnya, I am not sad. He is not sad. They are not sad. Yang artinya, saya tidak sedih, dia tidak sedih, mereka tidak sedih. Oke, kita lanjut ke kalimat tanya. Di sini kita bisa menggunakan rumus to be plus subject plus object. Contohnya, am I crazy? Is she crazy? Are they crazy? Seperti itu ya. Sama seperti kalimat lainnya, to be ditaruh di awal kalimat. Sekarang setelah kita mempelajari simple present tense mulai dari pengertian, kapan digunakannya, ataupun rumus simple present tense ini, aku sudah menyediakan 5 pertanyaan untuk memperdalam pengetahuan teman-teman ya. Nanti bisa tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Dan akan aku berikan jawaban yang benar di komentar juga. Nanti bakal aku pin ya. Oke, jadi teman-teman juga jangan lupa untuk sering berlatih. Karena dengan berlatih kita akan lebih mudah memahami pola yang ada. Oke, jadi segitu aja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini ya. Oke, see you again in the next video. Bye-bye!